Perempuan adalah tumpuan, perempuan adalah titik paling inti dari semua hal kehidupan. Perempuan adalah makhluk yang teramat banyak dianugerahi kehormatan dari Tuhan. Kesempurnaan perempuan ada pada keutuhan pandangan dirinya dalam memilih dan menentukan kehidupan, keibuan, dan menjaga tinggi nilai kehormatan. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Al Inaroh Podcast. Tepuk tangan hadir di tengah-tengah kita, perempuan yang dilihat saja sudah pasti ini Mbak Desi, Ketua KPP Nusantara. Iya Nusantara. Mbak Desi, apa kabar Mbak Desi? Alhamdulillah kabar Matur baik. nuwun sudah hadir di studio kami di Batang. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya untuk datang kemari gitu. Kalau nggak ada undangan dari Gus Nuktah, mungkin saya juga nggak akan datang ke sini gitu. Diundang dan mau hadir. Iya. Mbak Desi ini dari podcast kita yang ke-7, perempuan yang kedua, tapi yang pertama yang di studio Batang. Jadi kita pernah ngundang perempuan juga feminisme, tapi itu di Semarang, Mbak Firda namanya. Itu dari Jogja, aktivis feminis Jogja. Oke. Jadi yang pertama di Batang ini Mbak Desi. Oke, terima kasih loh ya. Sekali lagi tepuk tangan tuh Mbak Desi. Ini podcast kita ini di bawah kelembagaan Mbak. Jadi resmi sebenarnya, formal, tapi kadang-kadang juga tidak formal juga. Mbak Desi ini kan sekarang lagi menjabat sebagai komandan, perempuan komandan KPP Nusantara. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu Pak, mungkin KPP itu apa, kok ada sih di IPP ada komandannya, itu bisa dijelaskan dulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih ya Gus Nuktah. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Sesuai dengan pertanyaannya, KPP itu apa? Mungkin banyak juga orang-orang yang tidak tahu KPP itu apa. Mungkin mengenalnya hanya segi dari IPPNU. Nah, KPP itu adalah lembaga semi otonomnya IPPNU yang kita punya ADART sendiri. Kalau gampang ngomongnya itu kayak Banser. Ya, Banser tahu kan ya? Kalau Banser kan pasti tahu lah, iya, Mbak. itu Banser gitu kan. Mungkin semua orang itu tahu kalau itu Banser, tapi kalau misalnya kita KPP kan enggak semudah itu untuk mengenalkannya. Nah, kita gampang ngomongnya itu kayak Banser karena kita lembaga semi otonomnya yang kita punya ADART sendiri, bahkan kita juga punya anggota sendiri. Nah, anggota KPP itu juga anggota IPPNU. Jadi KPP itu pasti IPPNU dan IPPNU belum tentu KPP. Iya, karena kita ada pengkaderannya sendiri. Setelah Makesta itu kan kita pengkaderan awal dari IPPNU. Kemudian kalau kita mau masuk ke KPP itu ada yang namanya Diklat, Pendidikan dan Pelatihan Utama untuk kader-kader Korps Pelajar Putri begitu. Jadi gampangnya sama seperti Banser. Yes, tapi untuk ruang lingkup kita apa yang kita fokuskan itu lebih kepada isu lingkungan, kemudian kesehatan, gitu-gitu sih, lebih ke yang kesehatan, kemudian isu lingkungan. Tapi untuk hal yang lain, untuk pengawalan dan lain sebagainya itu pasti sama halnya seperti Banser. Ini kan semi otonom dari IPP nih, pelajar perempuan. Kalau concern yang memang dari sisi khusus perempuannya ada nggak Mbak Desi? Nah, itu yang sedang ingin saya ciptakan gitu. Karena mungkin yang dari sebelum-sebelumnya concern kita hanya di sana aja. Jadi dulunya itu kan pasti kalau ada KPP dan juga CBP. CBP itu kan yang di IPNU, yang di pelajar putranya kan. Nah, jadi KPP itu selalu ketergantungan dengan CBP. Jadi kalau nggak ada CBP ya kadang kita nggak bisa jalan karena selain desain dan lain sebagainya, kadang kan dia menguasai lebih ke teman-teman yang laki-laki gitu ya. Nah itu saya sedang mengupayakan bahwasanya perempuan itu bisa kok dari segala aspek itu kita bisa. Bahkan mungkin fokus kita bisa lebih gitu daripada laki-laki karena perempuan itu kan multitasking, ya kan? Multitasking seharusnya lebih bisa gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan perempuan. Apalagi sekarang kalau di pusat itu kita sudah berdiri sendiri-sendiri. IPPNU sendiri, IPNU sendiri,
dan yang harus jadi secara tidak langsung mengharuskan KPP juga harus berdiri sendiri. Diri sendiri. Ya, jadi saya ingin menciptakan bahwasanya perempuan itu bisa kok, ya pengawalan bisa nih, concern membantu lingkungan juga bisa nih, kemudian apa namanya, di kesehatan juga bisa nih. Nah, kemudian dari segi-segi itu kita kan juga sudah secara tidak langsung bahwasanya ya kita setara gitulah gitu. Laki-laki dan perempuan setara gitu. Jadi kalau laki-laki bisa desain, perempuan juga bisa Harus desain. bisa Harus desain. harus bisa desain. Itu kan hal-hal yang sebetulnya bisa dipelajari oleh segala apa namanya, laki-laki ataupun perempuan. Tadi Mbak Desi menyebutkan bahwa sebelum-sebelumnya ini selalu menginduk dari CBP yang itu dari IPNU, artinya Iya. harus tergantung laki-laki jalan apa enggak baru perempuannya jalan. Mhm. Berarti KPP ini baru, Enggak baru, sudah lama. sudah Kita lama? hidupnya itu ya 1 tahun setelah CBP didirikan. Oh gitu. Cuman kalau dari kelembagaannya sendiri, misal nih dulu kan saya memang dari bawah nih, dari ranting, Mhm, kemudian di anak cabang. kadernya ndak main-main lah. Di anak cabang. Nah, contohnya di anak cabang ini kan kita masih anak-anak ya, dulu itu Iya, saya masih SMP gitu. nggih, Jadi kan memang harus benar-benar ada yang melindungi sok-sok IPNU atau CBP itu nggih kan, nggih kalau nggih kita nggih. mau kegiatan di luar sampai malam, apa, jadinya kan kalau nggak ada CBP-nya, nggak ada IPNU-nya ya kadang Ndak jalan enggak ndak gitu. jalan. Nah, Iya iya. gitu. Berarti bukan hal yang baru, KPP Iya, ini memang bukan. 1 tahun setelah CPP ada, Iya. lahirlah KPP. Oke, masuk ke itu adalah latar belakang dari Mbak Desi, siapa beliau, apa yang sedang digeluti beliau, apa yang menjadi ide beliau sekarang. Sekarang kita mengerucut di Mbak Desi ini kan HPP Komandan IPPNU. Artinya Mbak Desi adalah anak ideologi NU, anak ideologi kader Mhm. NU, yang mana tentu mempunyai visi lain, visi Mhm. yang tidak seperti normatifnya perempuan-perempuan kita. Mhm. Karirlah atau berkaryalah. Mhm. Jadi kalau laki-laki bisa desain ya perempuan juga harus desain, bisa. Kalau pertanyaannya karir, perempuan ini Mhm. kan di kalangan kita jika dilekatkan dengan karir masih tabu ya. Iya, Kalau betul. karir sendiri menurut sudut pandang Mbak Desi itu bagaimana sih? Iya. Karir untuk perempuan itu? Karir untuk perempuan ya, kalau Mhm, kita bicara tentang karir dari sudut pandang perempuan, di mhm, sini perempuan itu saya, ataupun karir buat perempuan, seharusnya itu bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, Gus, ya. mhm, Mengapa demikian? Bahwasanya juga di zamannya Rasulullah aja perempuan itu diizinkan mhm, untuk bertani, berkebun, kemudian ikut berdagang. Berdagang itu kan juga untuk membantu perekonomian keluarga, kemudian juga bahkan ikut berperang. Dalam hadis riwayatnya Muslim itu, dalam perang Hunain, Ummu Sulaim itu ibu dari sahabatnya Nabi dan juga pembantunya Nabi, itu pernah berjalan membawa senjata tajam. Kemudian bertemulah dengan Abu Thalhah dan ditanya oleh Abu Thalhah, "Untuk apa senjata tajam itu?" Dan beliau menjawab, "Aku akan menggunakan ini ketika ada musuh datang kepadaku dan akan aku robek perutnya." Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu itu? Beliau tersenyum. Berarti kan tidak ada sesuatu iya, larangan. tidak ada Iya, larangan. tidak ada larangan bahwasanya perempuan itu tidak boleh ikut bekerja, tidak ada larangan bahwasanya perempuan itu, ya kamu harus di rumah, perempuan tidak boleh melakukan pekerjaan yang diharuskan oleh laki-laki. Kalau memang itu mendesak, boleh. Contohnya itu, dawuhnya Abah Quraisy Shihab, perempuan boleh bekerja apabila memang kondisinya itu menuntut dia harus Dia bekerja. harus bekerja. Iya, mungkin dari kendala ekonominya, kemudian memang kalau dia tidak bekerja maka dia tidak bisa hidup karena tidak ada yang menghidupinya. Contohnya memang perempuan yang tidak bisa mendapatkan apa namanya ekonomi yang baik dari keluarganya sehingga dia harus membantu keluarganya. Ataupun dia harus memenuhi kebutuhan diri sendiri gitu. Kalau kita saja tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, terus kita tidak bekerja, ya kita mati dong gitu. Maksudnya kita tidak bisa apa-apa gitu kan. Makanya
diperbolehkan untuk bekerja asalkan dia membutuhkan pekerjaan itu dan juga pekerjaan membutuhkan dia. Di konteks ini misal pun kita membutuhkan pekerjaan dan pekerjaan membutuhkan kita, juga harus dilandasi dengan, konteks yang baik gitu kan. Pekerjaan yang baik, yang halal dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya adalah bagi saya, bagi perempuan itu bukan hal yang tabu. Itu hal yang harusnya sudah lumrah bagi kita karena dari zaman Rasulullah, dari zaman bahkan kalau kita melihat dari negara Mesir, Cleopatra sudah menjadi perempuan yang bisa menguasai Mesir kuno waktu itu. Kenapa harus menjadi masalah sekarang gitu kan? Perempuan bisa memimpin, perempuan bisa bekerja, perempuan bisa menuangkan segala pengetahuannya untuk kebaikan, entah itu segi politik, dalam segi rumah tangga, apalagi untuk, menuangkan pemikirannya, pengetahuannya dalam untuk membentuk pekerjaan yang lebih baik gitu. Kalau kalau ada konteks yang memperbolehkan perempuan itu diharuskan untuk bekerja. Mhm, Artinya stereotip yang berkembang itu kan tetap perempuan dibatasi, mmm, perempuan tetap disekat dan bukan dikerdilkan, tetapi punya batasan tertentu yang diciptakan oleh budaya kita iya sendiri. betul, Seharusnya ini keharusan-keharusan perempuan bekerja itu memang harus seperti itu atau pekerjaan karir perempuan mhm, itu memang pure perempuan itu boleh memilih, artinya tidak harus menunggu ada kondisi yang mmm, menuntut untuk dia iya, bekerja. oke. Bagaimana Mbak Desi? Kalau menurut saya, ini pertanyaan yang bagus banget sih. Jadi perempuan memang harus bisa memilih, Iya, kita boleh memilih kita mau bekerja ataupun tidak gitu. Karena seharusnya kita sudah mendapatkan ruang, sudah mendapatkan wadah, kita sudah mempunyai apa namanya, mungkin keunikan yang lain atau kita bisa menghasilkan karya yang lain, ya salah satunya kita, apa namanya, untuk menghasilkan karya ya salah satunya mungkin dengan bekerja dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, perempuan tidak dibatasi, tapi diberikan pilihan gitu. berikan Iya, pilihan. diberikan pilihan, mau bekerja ataupun tidak bekerja, misal kalau yang sudah berkeluarga menjadi ibu rumah tangga, Mhm, ataupun secara ridho untuk melakukan keduanya. tetap bekerja Iya setelah berkeluarga, iya silahkan milih mana. iya, Ya, harusnya diberikan titik pilihan. tumpunya titik tumpunya itu bekerja atau terus berekspresi mengekspresikan, Iya betul, eee, ide-idenya, iya, kapasitasnya. mhm, Berarti tidak harus bekerja secara tekstual, harus bekerja apa kan enggak ya, Mbak, ya? mungkin, tidak bekerja mungkin di ruang lingkup yang memang itu perkantoran Mhm atau mhm apa gitu mhm ya. mhm. Jadi bisa saja kita mengekspresikan kreativitas kita dengan hal yang lain, di rumah juga kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Misal sekarang kita mau berjualan bisa kok lewat online gitu, Online shop ya. online shop ya, kita bisa juga bekerja. Kemudian kita juga bisa misal kita kayak tadi yang misal kita kembali lagi ke desain tuh, Iya. perempuan bisa desain itu juga bisa menjadi peluang usaha kan. Mhm mhm. Sekarang desain aja misal kita kalau mau melamar kerja harus membuat CV yang menarik. Tentu kalau, beberapa orang yang tidak bisa mengedit sendiri, membutuhkan jasa konten Editing itu creator tadi. iya kan? Nah, kita bisa melakukan pekerjaan itu di mana saja dengan wujud apapun, bukan hanya harus di kantor, di industri yang besar. Kita bisa kok menuangkan ide-ide kita, ide-ide kreatif kita dalam suatu pekerjaan yang tidak harus di luar, bahkan di dalam rumah pun bisa, ataupun di dalam pondok pesantren juga bisa, gitu. Bisa semua. Iya, bisa semua. Konteksnya perempuan itu tinggal diberikan pilihan saja, Iya, betul. jangan dibatasi, Pak, ya. Diberikan ruang Berikan diberikan ruang. ruang, iya diberikan ruang, diberikan fasilitas mungkin kalau ada gitu Mhm kan. mhm. Jadi pilihan itu bukan dibatasi bahwasanya kita harus saklek bahwasanya perempuan yang harus di rumah, perempuan harus begini begini, enggak sih menurut saya. Karena perempuan itu kalau kita bicara perempuan, perempuan itu makhluk yang unik ya, dia punya Iya iya, Mbak, kemampuan iya yang iya. banyak kan, Iya iya punya iya, betul kelebihan yang betul banyak. betul betul. Kalau kalau kok kelebihan itu dikurung, kelebihan itu tidak disebarkan, eman-eman, Iya, betul. heeh. Saya setuju dari, eee, pepatah-pepatah tetuah-tetuah kita.
Kalau perempuan itu yo garek lanange. Artinya Hmm. gini, bukan ini mendiskreditkan perempuan, enggak. Artinya perempuan perempuan yang bijak ini tetap lahir dari laki-laki yang juga bijak. Ya Mm-mm. kembali tadi, diberikan ruang, Yes. diberikan pilihan, diberikan tempat untuk berekspresi. Mm-mm. Perempuan itu potensinya besar, Yes. tetapi secara realita yang terjadi adalah mendiskreditkan potensi-potensi besar perempuan ini. Betul. Jadi kalau laki-lakinya juga tidak mendukung peran perempuan ini ya Iya, maka dari itu masalah kan juga. harus mencari pendamping hidup yang memang satu visi dan satu misi. Mm-mm. Sehingga salah satunya tidak terbatasi ataupun dibatasi kan Nah, begitu. ya. Kalau jadinya kita lari kemana-mana. Ya, memang harus saling kemana-mana, Mbak. Iya. Lalu mengenai karir perempuan dan Mm-mm. batas antara laki-laki dan perempuan. Konteks karir ini dibatasi dengan hal yang tidak boleh melebihi laki-laki atau sama-sama juga tidak masalah. Kalau kalau memang nanti sudah Mm-mm. menjadi di nilai keumuman, Mbak. Memang perempuan tuh boleh boleh berkarir, boleh boleh Mm-mm. silakan. Tapi kamu ojo nganti ngeluhi aku yo, tetap semene wae. Nah, menurut Mbak Desi bagaimana? Kalau menurut pandangan saya sendiri Mm-mm. terkait hal tersebut, eh, kalau kita sudah diberikan ruang untuk memilih dalam berkarir, seharusnya kita juga diberikan ruang untuk berkembang, Mm-mm. untuk lebih maju kan. Jadi kalau itu kan kesepakatan. Misal antara kalau tadi laki-lakinya bilang, "Ya udah kamu cukup segini aja." Itu kan berarti ada ikatan khusus di antara laki-laki dan perempuan tersebut Perempuan kan. ya. Contohnya misal sudah dalam berumah tangga. Nah, makanya kenapa harus disatu visikan dan disatu misikan. Jadi batasannya seperti apa, kepilihannya mau seperti apa dan sampai mana. Kalau menurut saya sendiri, berikan ruang perempuan untuk mengekspresikan kelebihannya semaksimal dia bisa. Totalitas Iya, mungkin. totalitas. Bahkan kita sudah melihat kok misal pemimpin-pemimpin di negeri ini yang perempuan gitu. Jadi kan beliau bisa mengekspresikan segalanya gitu. Mm-mm. Walaupun mungkin stereotipnya bahwasanya ketika perempuan memimpin, cerita perempuan ada di atas, itu lebih menggunakan perasaan. Bisa jadi seperti itu Mm-mm. kan? Iya Karena iya 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 mungkin iya. kalau kita dihadapkan oleh pemimpin ketika kita mau memilih nih, perempuan biasanya nganggo roso gitu Nganggone kan. rasa Ora nganggo angel, logika gitu angel, kan. angel. Oh. Nah, padahal mungkin iya itu mungkin iya, tapi di Heeh, sisi lain profesionalitas seorang perempuan ketika bekerja kan jangan diragukan jangan juga diragukan gitu. juga. Banyak juga kok negara-negara maju yang dipimpin oleh perempuan gitu. Berarti kan beliau bisa mengelola rasanya itu, bisa mengelola emosinya itu Mm-mm. dengan pemikirannya yang khusus untuk umat, untuk masyarakat gitu. Jadi nggak harus sih kamu nggak boleh melebihi aku, nggak apa-apa. Asalkan itu sudah menjadi kesepakatan bersama, silahkan monggo perempuan bisa berkarir semaksimal mungkin. Apalagi ketika kemampuannya itu dibutuhkan. Hmm. Contohnya misalnya dibutuhkan oleh semua masyarakat. Ketika kemampuannya itu memberikan dampak yang positif, dampak yang bagus untuk orang lain, kalau dia tidak memimpin itu, suatu kaum akan menjadi terpuruk atau apa, malah merugikan dong. Mm-mm. Jadi harus diberikan kesempatan itu, semaksimal mungkin potensinya. Semuanya berhak mendapatkan kesempatan. Yes, betul Gus. Semuanya dapat Iya betul, Mbak. Ya. Saya setuju sekali, Mbak. Kalau kalau saya mengerucutkan dari Mbak Desi dengan Mhm, pertanyaan misal, Mbak Desi ini kan sekarang sedang berkarir mhm, dan berorganisasi itu terus iya, terus terus kiprahnya terus balance lah, balance. mhm, Kalau nantinya Mbak mhm. Desi sudah berkeluarga, Mbak Desi memilih menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita yang juga berkarir? Kalau itu saya tidak bisa menebak sekarang ya Oh Gus, ya. tapi itu nanti, pasti akan ada obrolan terkait hal Oke tersebut. oke oke oke. Eee, Bagaimana baiknya Ya. dan, bagaimana saya ikhlas untuk, menjalani hal tersebut. Yang menjadi tanggung jawab nantinya. Iya, misal pun saya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, apakah hanya menjadi ibu rumah tangga saja? Hmm, Padahal ibu rumah tangga juga bisa melakukan hal yang bisa lain. multitasking tadi ya. Iya. Kemudian ketika saya memilih berkarir, seperti apa saya karir di luar, itu sejauh apa juga harus ada keputusan antara saya dan nanti pasangan saya kelak Mm-mm. gitu kan. Jadi
kalau saya disuruh memilih sekarang itu seperti apa, bisa saja berubah nantinya gitu. Jadi Kondisional ya? iya kondisional dan juga sesuai dengan, apa namanya, siapa nanti pasangan saya Mmm, dan juga bagaimana nanti hidupnya. Kalau saya pengennya tetap berkarya tetap berkarya. Berkarya itu kan tidak harus kita bekerja di iya, luar. sangat luas. Iya. Contohnya saat ini itu saya, sedang menggerakkan juga, saya punya salah satu pelatihan, Mhm, itu namanya Podium Course, itu podium course? iya, itu salah satu, pelatihan untuk public speaking dan di situ Oh, kelasnya banyak sekali bisa untuk public speaking khusus, apa namanya, yang mau MC ataupun yang memang khusus public speaking itu ada dan kita ada mentornya sendiri-sendiri, itu, hal itu. Jadi itu kan bisa berkarya, misal pun saya mhm, tidak bekerja dengan orang lain di luar, saya bisa mengembangkan apa yang, itu bisa membuat saya senang gitu. iya, Jadi setidaknya saya tidak jenuh dengan suatu rumah tangga itu mhm, karena saya cuman di rumah aja gitu. Jadi saya bisa tetap belajar juga mengekspresikan apa yang saya bisa mengembangkan potensi saya, begitu sih. apa saya harus ikut podium course-nya Mbak Desi ya? Aduh. Seperti malah sepertinya saya harus mengundang Gus Nuktah untuk menjadi salah satu pemateri. Wah, kalau 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 tadi Mbak Desi menyatakan perempuan di atas kadang stereotipnya itu, perempuan menggunakan perasaannya, menggunakan Mhm. irasional. Kalau tadi Mbak Desi mengungkapkan bahkan untuk pilihan hidup Mbak Desi nanti Mhm saja masih butuh pertimbangan yang mhm menurut saya itu mhm ndak gegabah, mhm ndak man bahkan ndak ada nuansa yang itu sifatnya perasaan, semuanya kondisional. mhm. Artinya rasional sekali kan Mbak Iya. ya? Berarti kan ndak semua juga kan yang Iya. memang didominasi dengan irasional kan Betul. ndak semua, kebanyakan Mbak Desi juga Iya, betul. semuanya lewat perhitungan. Ya, makanya apalagi untuk suatu kebaikan kan, Ya, namanya, eee, amar ma'ruf bil ma'ruf, sesuatu kebaikan ya harus, dengan kebaikan. dengan kebaikan Mhm, gitu kan. Jadi kalau kita visinya sudah bagus, ya misinya juga harus bagus mhm, gitu kan, nggak mungkin, kita sudah pengennya suatu hal yang baik, tapi kita menjalannya dengan sesuatu hal yang tidak baik. mhm, Mungkin dengan sesuatu kejenuhan sampai, apa namanya, membuat kita tidak menikmati hidup itu buat apa gitu kan. Jadi semua itu harus diperhitungkan walaupun kadang perhitungan kita tidak tepat, no problem no gitu problem no kan. problem, iya. Nggak apa-apa Kan gitu. kondisional tadi ya Iya, Mbak ya, tradisional ada tadi. satu masih ada B, masih ada C, tenang Tapi yang aja. penting masih punya prinsip Iya aja, apa iya yang iya, memang harus benar-benar diterapkan untuk diri sendiri dan apa yang memang benar-benar ketika nanti saya sudah berkeluarga, yang mau saya lakukan apa. mhm Walaupun semuanya kondisional, mhm karena kan mhm itu sudah dua kepala yang berbeda dengan satu visi yang sama mhm. gitu. Nah, potret Mbak Desi ini kalau perempuan dikaitkan dengan perasaan, dengan Heeh. irasional nggak ada. Jadi memang 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 stereotip ini Mhm memang iya, tetapi kan mhm itu ndak bisa jadi pembenaran yang mutlak, iya mhm, kan? betul, iya. Iya iya, harus belajar, harus pintar, Mhm seperti mhm. Mbak Desi. Aduh. Lalu, Mhm eee, ada di ini pandangan Mbak Desi ya, saya minta pandangan Mbak mhm Desi bahwa pemimpin itu adalah pemimpin dari yang dipimpin dan mhm nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika di mhm hati seperti itu. Lalu ada laki-laki adalah roin, pemimpin dan akan ditanyai nanti mengenai rumah tangganya. Sama, perempuan, perempuan adalah pemimpin mhm dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya, ini sempit mhm dari tekstual hadisnya, akan dimintai pertanggungjawabannya atas rumah, anak yang menjadi tanggung jawab istri dari kepala keluarga yaitu suami. Kalau mhm menurut Mbak Desi ini, hadis ini bisa diterapkan secara utuh itu bagaimana? Bahwa perempuan pemimpin mhm. dari rumahnya, yang ditanggung jawabi rumahnya, ada anak, ada apapun itu perempuan. Oke, berarti kalau dalam sudut pandang kita, bagaimana hadis itu bisa kita terapkan dalam Ya kehidupan ya ya, sehari-hari kita gitu ya. mhm, Jadi seorang perempuan memang, bertanggung jawab melalui rumah gitu. Jadi di ya, dalam rumah aja gitu ya mhm bertanggung mhm. jawabnya, tanpa berarti konteksnya kita tidak bekerja di luar atau Semisal semisal mhm kita pakai komparasi yang memang, mhm eee, wanita itu tetap boleh berekspresi, mhm tetap boleh memilih atas mhm berdasarkan kesepakatan tadi. Dasarnya ini, bahwa mhm tanggung jawab nanti di
hal-hal rumah tanggaan ya perempuan. Tetapi bagaimana caranya untuk tanggung jawab ini tetap selesai dan tidak membatasi ruang lingkup perempuan? Oke. Jadi itu kan bagaimana kita untuk manajemen saja kan, manajemen waktu kita. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang istri atau seorang ibu, maka tanggung jawab kita adalah di rumah tersebut. Ketika apapun yang menjadi permasalahan, persoalan dan kebutuhan di rumah sudah tercukupi, maka marilah kita mencari sesuatu hal yang baru di luar. Kita harus memberikan ruang baru di luar gitu kan. Jadi yang utama ya kita harus memenuhi kebutuhan dulu apa yang jadi tanggung jawab kita yang pertama. Kalau kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tugas kita yang pertama adalah menyelesaikan urusan rumah, maka selesaikan urusan rumah itu baru kita menyelesaikan urusan yang di luar. Karena kalau urusan yang di rumah saja tidak kelar, bagaimana kita mau menyelesaikan yang di luar rumah, gitu kan? Nah, urusan di dalam rumah itu kan tidak hanya sekedar, mohon maaf nih, pekerjaan domestik dan lain sebagainya. Pekerjaan domestik bukan hanya apa namanya? Menanak nasi, Yes, gawe teh, yes. ngumbahi klambi, ndak hanya itu. Dan itu kan bukan pekerjaan yang diwajibkan untuk seorang perempuan, Iya iya, Mbak, Gus. iya 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 iya, kan? betul 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 betul. Sebenarnya kan kalau untuk memasak, mohon maaf ini ya, memang dari apa yang saya pelajari, mohon maaf kalau ada salah, bisa dikoreksi nih, mumpung sama Gus kita gitu. Jadi kalau memasak, kemudian mencuci baju, mungkin membersihkan rumah, itu kan sebenarnya pekerjaan laki-laki. Laki-laki, ya. Tapi atas keridhaan perempuan, laki-laki sudah mencari nafkah di luar, capek, maka daripada tidak ngapa-ngapain di rumah, maka dengan ikhlas, dengan ridho untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia lakukan di dalam rumah, begitu. Nah, tapi urusannya apabila kok keduanya itu melakukan pekerjaan di luar rumah, maka kita kan bisa membaginya gitu. Tugasnya di sini adalah urusan rumahnya selesai. Bagaimana cara kita itu berkomunikasi dengan pasangan kita. Kita boleh bekerja di luar rumah, kalau kita sudah capek di luar rumah, maka kita berbagi tugas di dalam rumah sehingga tidak menimbulkan problem-problem. Yang harus kita hindari adalah problem kita dengan pasangan kita di dalam rumah. Apalagi ketika sudah punya anak kan, kalau kita bekerja di luar nanti alasannya capek sehingga tidak bisa mengurus rumah dengan baik, mungkin juga tidak bisa mengurus anak dengan baik. Pilihannya menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Iya betul. Jadi harus diselesaikan dulu dari segi tugas di rumah, kemudian kita juga harus menyelesaikan tugas yang di luar rumah. Karena semuanya juga sama-sama tanggung jawab ya. Apalagi misal kita bekerja di dunia industri, kemudian bekerja misal di perkantoran, kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sehingga pekerjaan itu juga bisa mendapatkan keuntungan karena adanya kita di sana. Jadi sama-sama tanggung jawab, yang jelas harus diselesaikan aja gitu. Diselesaikan dulu baru boleh berpikir untuk gitu menurut Mbak Desi ya? Iya, jadi diselesaikan dulu tugas utama kita sebagai perempuan, kemudian baru kita menyelesaikan hal yang lain gitu. Salah satunya adalah bekerja di luar rumah. Kalau kita bekerjanya di dalam rumah, ya kita bisa menyelesaikan keduanya dengan waktu yang sama, jadi tidak perlu repot-repot lagi harus bagaimana cara memanajemennya. Cuman kuncinya adalah bagaimana kita manajemen aja itu sih, dan bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya enggak apa-apa, tetap enggak apa-apa asal pekerjaan domestiknya selesai. Iya, tapi domestik bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Iya, ini konteksnya gini Mbak Desi. Iya. Memang itu kewajiban dari laki-laki. Lalu ketika itu yang mengerjakan perempuan, ada sekarang bahasnya nominal lah mungkin. Ada nominal yang harus dibayarkan, ada ujroh yang harus dibayar. Toh kan wong wedok ya wis dijatah, ayo wis toh. Maksudnya gitu loh. Kan ono wis dijatah itu jatah. Ya itu bentuk sebenarnya jatah perempuan itu ya bentuk ujroh dari perempuan melakukan pekerjaan itu. Gini, agar kita tidak sudut pandangnya tidak berbeda juga, ujroh itu kan ada sesuatu hal yang memang kita dilakukan perempuan, tapi juga sebagai seorang laki-laki tidak hanya misal kita perempuan sudah di dalam rumah, dengan kerelaan kita di dalam rumah mungkin melepaskan segala jabatan kita yang ada di luar, kemudian dengan itu saja cukup gitu kan, tidak hanya sebatas itu kan. Banyak sekali nafkah-nafkah yang memang itu harus didapatkan oleh perempuan di dalam rumah gitu kan, sehingga rumah tangga itu bisa menjadi harmonis dan lain sebagainya begitu sih. Intinya berkarirlah perempuan, maksimalkan potensi kalian gitu. Asal tidak lupa tanggung jawabnya. Betul, iya. Dan juga tidak
apa namanya, tidak melanggar, misal sudah ada kesepakatan Ya, dengan pasangan kemudian dilanggar, jangan sampai. Kemudian juga jangan sampai merasa bahwasanya ketika saya bekerja di luar rumah dan mungkin, eee, gajinya lebih besar daripada pasangan, itu juga tidak boleh, kita di mhm, rumah itu harus, kamu laki-laki, aku perempuan aja gajinya aku." kuwo. Bisa, waduh, kita nggak boleh loh, nggak boleh. Kita sudah diberikan, ruang untuk Ya, berkembang, maka kita harus sama-sama menghormati dan menghargai. perempuan ini sudah dikaruniai kemuliaan yang Mhm. tinggi, asal syarak-syarak ini ndak diterabas, kemuliaan itu akan tetap dijunjung tinggi oleh perempuan. Mhm. Kuncinya kan di situ ya. Iya, betul betul. Ad-dunya mata'un, bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan khairu mata'iha al-mar'ah as-sholihah. Sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang sholihah. Insyaallah. Perempuan perempuan yang sholihah itu seperti apa sih, Mbak? Kalau menurut Mbak Desi ini, sudut Mhm, pandang yang lebih luas, tidak hanya kontekstual agama saja. mhm. Sholihah kan soleh dalam apa, solehah dalam apa. Kalau menurut Mbak Desi bagaimana? Perempuan yang solehah ya menurut saya sendiri ya, yang bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, itu aja. Itu perempuan solehah. Tanggung jawabnya dengan baik kalau dari sudut agama dia melakukan kewajibannya, itu tanggung jawab dia sudah diselesaikan dengan baik. Sebagai seorang anak, dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, misal dia sudah disekolahkan sama orang tuanya, diselesaikan sekolahnya, tanggung jawab yang baik. Kemudian ketika di luar rumah menjaga kehormatan Hmm, keluarga, menjaga kehormatan yang lainnya, dia bisa menjaga itu juga menjadi wanita yang salehah. Jadi bertanggung jawab atas dirinya. semuanya. Iya, atas tugasnya, atas dirinya. Pokoknya bertanggung jawab atas itu, ya kalau sudah itu ya bisa dikatakan salehah. Kalau salehah yang lain bisa melakukan sunah-sunah yang lain, itu bukan ranah saya untuk Ya, ya. menyampaikan gitu ya. Sudah bisa Mhm. memperhatikan tanggung jawab Betul, diri iya, sendiri, mhm, tanggung jawab diri orang lain, orang tua, mhm. misal Betul. rumah tangga, kalian akan menjadi wanita yang Masya Allah. solehah, solehah. Menurut Mbak Desi, wanita yang bertanggung jawab dalam semua hal Iya, dalam bertanggung jawab atas kehidupannya. dirinya sendiri dalam segi aspek kehidupan yang kita lewati. Dari tadi itu jawaban Mbak Desi itu tidak ada yang irasional, tidak ada, Mbak. Semuanya rasional. Karena memang saya setuju Mhm, perempuan itu selalu dikaitkan stereotipnya dengan irasional, mhm. penuh dengan perasaan, teko balung sing bengkong. Heeh, iya. Artinya perempuan itu selalu keputusannya ndak selalu subjektif mungkin Mhm. ya. Tapi dari Mbak Desi kita tidak mendapatkan itu kok, ya Mbak Oh ya. iya. Apa Maka iya? maka maka kalian perempuan-perempuan harus harus seenggaknya harus bisa adil dalam Mhm. menyikapi, menganalisa, harusnya bisa bisa lebih dalam lagi. Soleh itu ya yang inner beauty-nya, kan angel Mbak ya. Iya, Ya itu tadi iya, tanggung jawab dari semua. iya betul. Peran perempuan agar tidak dipandang sebelah mata lagi menurut Mbak Desi, dari perempuannya Mhm, sendiri nih, pelaku-pelaku dari objek mhm. masalahnya, menurut Mbak Desi harusnya bagaimana? Seyogyanya bagaimana? Seyogyanya perempuan agar tidak dipandang sebelah Ya, mata, ya. menurut saya terus belajar, Hmm? dan belajar itu mungkin tidak hanya di bangku pendidikan sekolah aja, bisa di mana pun. Kita yang penting setiap harinya harus mengisi kepala kita, harus mengisi gelas kita ini agar selalu penuh, agar selalu terisi. Menurut saya perempuan harus selalu belajar dan punya wawasan yang luas terkait hidup ini gitu. Jadi sehingga, kita tidak dipandang rendah. Karena juga, seorang kadang perempuan dianggap rendah itu kan karena kita mungkin kurang dari wawasannya, kemudian kita hanya, "Wes perempuan, wes gak iso iki, gak iso ini." Nah, bisa kita harus bisa. Misal belajar, kemudian kita berkarya, kemudian kita memberikan sesuatu hal yang baru, kemudian bisa juga mengajar dan lain sebagainya. Intinya perempuan harus belajar. Harus terus Oh iya, belajar. harus terus belajar. Bahkan mungkin di ranah perkantoran aja kadang banyak juga kok perempuan yang masih dianggap remeh Hmm. gitu. Kenapa harus kita terus belajar? Karena apa tidak dianggap remeh itu, Kak? Kita harus membuktikan bahwasanya saya perempuan, saya juga bisa Saya gitu punya loh. kapasitas. Iya, saya punya kapasitas, saya punya potensi, mungkin yang bisa lebih baik. Jadi Hmm. jangan remehkan saya. Ya bagaimana cara menunjukkannya? Ya belajar Hmm. gitu. Kalau kita tidak tahu,
belajar Rob. Saiki belajar gak kudu kok ning sekolahan. Mhm. Lewat HP bisa. Bisa. Nonton podcast Al Inarah juga bisa. Wah, ya. Gitu loh. Ya kan isinya daging semua ngopo gak Mhm. ditonton kan kudune ditonton gitu. Daging semua, bukan ASMR ini. Gitu. Jadi belajar. Apapun dari pilihan-pilihan dikembalikan lagi konteksnya belajar, Ya. Nah, belajar, kemudian kenapa belajar. kita harus belajar? Eee, karena kita memang harus menunjukkan bahwa perempuan juga punya wibawa. Sehingga kadang yang kita temui di Mhm, tempat perkantoran, di industri dan lain sebagainya, apapun itu yang memang ada perempuan yang bekerja di sana, bisa menjadi objek pelecehan, mhm mhm. bisa menjadi objek yang iya mungkin itu bercanda tapi dicolek-colek, Iya, apa gitu kan, agar mungkin oknum-oknum itu juga tidak berani untuk melakukan hal seperti itu kan kita juga harus menunjukkan bahwa kita perempuan, kita berwibawa, saya juga apa namanya, tahu kalau hal itu salah. Kalau kita menanggapi hal tersebut biasa aja mungkin, kan dikiranya, wah kok koyo ngono dianggap guyon, dia mhm. mungkin ya wis nganggepnya biasa aja. Tapi kalau kita sudah punya pengetahuan, punya wawasan, orang sudah takut dulu mau meremehkan kita apalagi melecehkan kita gitu. Kadang kalau yang sekarang itu perempuan misal Mhm, digitukan nanti larinya ke Twitter. iya. Twitter do your magic. Ah, Itu nah itu dia. guna itu. Iya. Kalau Mbak Desi sendiri sekarang menggeluti mendalami di dunia Mbak Desi sekarang, Mhm, itu memang Mbak Desi kalau bahasa di kita babat alas, mhm, bubrah dalan. Memang Mbak Desi mengawali atau memang dari pola keluarga Mbak Desi sudah mendukung Mbak Desi? oke. Kalau dari mungkin banyak orang sekali yang Mhm bertanya terkait hal mhm tersebut. Bahkan mungkin juga ada yang ngira saya anaknya DPR, ada yang mungkin itu, tapi sebenarnya saya jadi dari keluarga yang sederhana, mungkin dari aspek spiritual juga biasa aja, dari segi pekerjaan juga biasa saja. Jadi saya itu memang babat alas banget dan mhm. salah satu apa yang saya raih dari sampai saat ini, saya punya apa namanya, network yang banyak, itu salah satunya saya berorganisasi di IPPNU. Jadi memang dari dulu itu saya IPPNU masuk dari SMP kelas 2. Jadi karena saya aktif ikut kegiatan dan lain sebagainya sehingga kenal, kenal misal orang ini, orang penting dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut, saya upayakan bagaimana ini bisa menjadikan, saya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi babat alas Gus dari Babat awal alas ya, iya, babat alas. saya dari orang desa kemudian saya mengupayakan bahwasanya walaupun saya perempuan, saya dari desa, saya juga harus bisa Mhm gitu mhm. kan. Dari SMK saya juga nyari sekolah yang di kota biar apa, biar, apa, lingkungan saya berubah. Berubah tuh yang mungkin dulunya, SD, SMP di kampung halaman larilah ke kota agar apa, bertemu teman-teman yang baru, orang-orang yang baru, dengan apa, visi misi, kemudian cara berpikir yang baru. Mungkin misal pun saya ini orang yang bodoh, tapi kalau lingkungan saya ini orang-orang pintar, kan yuk kecipratan pinter ya, kan gitu. Kecipratan Eee, berkah ya. iya gitu. Kalau saya deket ya sama Gus Nuktah ini contohnya saya cuman berselang meja deh, kecipratan berkah ya, masya Allah. Enggak ya? Gitu. Jadi itu sih. Nggih nggih nggih. Kemudian, setelah kita mendapatkan saya mendapatkan apa namanya, jaringan-jaringan tersebut, bagaimana saya untuk menjaga jaringan-jaringan tersebut saja, agar nantinya bisa mungkin ketika, potensi saya dibutuhkan oleh beliau-beliau saya bisa membantu. Itu dalam konteks keorganisasian Mbak Desi. Organisasi dan juga karir. Oh, karirnya juga Yes, jadi babat alas juga? babat alas juga. Pernah menuai sedikit kontra mungkin dari orang tua, "Ra usah lah, ra usah ning ning Semarang, Mhm, apa." mhm. Ada nggak? Nah, itu salah satu Kok kita jadi berkah. bisik-bisik ya, Iya, Mbak, ya? nah itu salah satu berkah yang saya dapatkan Heeh. dari walaupun saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, alhamdulillah ibu dan bapak saya punya, apa namanya, open minded lah kalau Mhm bahasanya mhm sekarang. mhm. Jadi tidak membatasi ruang lingkup saya. Jadi dari dulu saja itu saya SMK itu saya pulang bisa jam 9 malam, Gus. Mhm mhm. Lha kuwi nek anake wong sing selain kudu anake bapak ibuku ora Heeh, dikaploki tekan iya omah kan. kapok itu. Nah, tapi kan bapak ibu saya tahu kalau saya di luar ngurus OSIS gitu. Bahkan misal kalau besok ada kegiatan bahkan kita harus kadang nginep di sekolahan. Mhm. Apalagi saya SMK itu, jurusan yang saya ambil adalah, teknik radio dan pertelevisian. Jadi sering, melakukan kegiatan di luar, misal Minggu itu kita masih buat iklan layanan masyarakat,
buat film pendek, dan itu kita harus nyewa rumah kita di sana semuanya, jadi kadang nginep di tempat lain gitu. Nah, itu berkahnya adalah bahwasanya orang tua saya memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Bahkan ketika saya berIPNU IPPNU. IPPNU itu saya sering sekali tidur di PCNU Kendal pada waktu itu. Ketika saya menjabat sebagai komandan itu, bisa jadi setiap hari saya tidur di PCNU. Apalagi waktu itu untuk persiapan konferwil di Brebes. Itu saya jatuh dari motor karena saya mau berangkat sekolah nih, ada ujian. Iya. Dulu kan memang PCNU dan teman-teman dari kita PCI PPNU IPNU itu jarang yang punya tripod. Jadi saya harus pinjam ke teman saya yang satu sekolahan. Jadi saya membalikan tripod, ternyata saya keserempet mobil ketika mau berangkat ujian itu. Dan itu mendekati untuk konferwil. Saya tetap berangkat ke sekolah itu. Setelah sampai rumah teman saya, berangkat sekolah, sudah dibersihkanlah luka-lukanya, darah-darahnya. Berangkat menyelesaikan ujian. Setelah itu pulang ke rumah, sore langsung ke PCNU lagi. Ya. Tidur di PCNU lagi gitu. Jadi kantor itu kalau buat kader NU kayaknya rumah. Iya, rumah itu rumah kedua itu. Bahkan rumah pertama aja itu gawe tempat jiko salen Jiko aja. salen aja. Gitu. Artinya berarti nggak hanya di organisasi Mbak Desi Babat Alas ini. Iya. Berarti mau di karir, mau semuanya Mbak Desi memulai sendiri. Iya, betul. Dan didukung penuh kan Mbak? Didukung penuh sama orang tua kan? Alhamdulillah didukung penuh, karena itulah maksudnya orang tua memberikan kepercayaan. Coba saja kalau bapak ibu saya tidak memberikan kepercayaan penuh dengan saya tidak bisa leluasa seperti ini, mungkin di IPPNU pun saya tidak bisa sampai sekarang gitu. Berkat dukungan dari orang tua maka saya bisa ikut pengkaderan di tingkat kecamatan, kabupaten, wilayah, bahkan sekarang di pusat gitu kan, karena pengkaderan kita dulu waktu di wilayah juga kita harus keluar kota terus, misal sekolah sampai Jumat, Sabtu Minggu kita ada di Klat, di Brebes, di Pekalongan, di Batang, di Reban sana gitu kan, jauh-jauh gitu loh, sekelas anak SMK. Ya gitu, harus mubeng keluar kabupaten ya Mbak ya. Iya, jadi motoran ya Gusti gitu. Jadi itu coba kalau saya dibatasi ruang lingkupnya sama orang tua, pasti saya tidak bisa untuk hal semacam itu, apalagi sampai tidak pulang kan, kita tidak pulang kan, apalagi perempuan. Iya. Bukan stereotip memang, apalagi perempuan. Dan saya anak bungsu, perempuan bungsu itu kan biasanya paling dikekang banget kan sama orang tua, dikeloni banget. Iya, kalau saya alhamdulillah tidak, makanya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Dan kemudian saya di karir pun itu bukan, kadang kan kita misal pun di IPPNU kadang ruang lingkup kita tetap di yang NU yang mungkin mohon maaf ini kadang lebih gampang ya, kalau saya sekarang lari ke yang memang itu bukan tempat kita, kayak sekarang di kereta api itu kan saya mencoba bahwasanya ya walaupun kader IPPNU saya bisa untuk berkarir di luar mungkin di naungan Nahdlatul Ulama. Walaupun nantinya saya kembali lagi di Nahdlatul Ulama, itu urusan nanti. Urusan sekarang saya harus melebarkan sayap agar orang-orang tahu, oh ini siapa toh. Kok kadang kan misal saya libur, saya ada kegiatan, misal ke Jakarta ngisi materi untuk pelajar-pelajar sana mengenalkan KPP IPPNU. Nah kan jadi tahu, orang-orang di kereta api tahu. Ini salah satu mungkin sosialisasi saya kepada teman-teman saya yang ada di kereta api gitu. Mungkin orang tua dulu Mbak Desi tidak membatasi Mbak Desi untuk berorganisasi sejak SMK, mungkin karena tahu potensi Mbak Desi itu tinggi mungkin. Loh, karena bahkan sampai memilih karir Mbak Desi di KAI itu step-step Mbak Desi untuk ekspansi tersendiri Mbak Desi itu memang ya tahu sendirilah. Tahu sendiri. Lalu kalau sekarang sedikit mengorek Mbak Desi itu bisa sampai pada jabatan atau tanggung jawab amanah di Komandan Pusat KPB itu, liku apa saja yang sudah pernah Mbak Desi lalui? Kalau itu banyak ya Gus ya. Jadi kan saya mulai itu ketika saya SMP kelas 2 itu berarti tahun berapa ya? Pokoknya ini SMP kelas 2. Kemudian itu berawal dari dulunya itu kan saya sering ikut ngaji ibu saya Jumatan itu lah, habis duhur itu. Nah, kemudian ada tuh tetangga saya bilang, daripada awakmu melu se wong tua-tua mending melu aku sing sanom-nom ya tetep ngaji ngono. Lah apa itu ngono? IPP
PNU, "Lah piye carane nek melu Mbak?" Ngono. "Ya mangkat wae karo nggo dhuwit 2.000." Oh iya, tapi kan setelah itu tetap ada rasa malunya kan, Iya karena iya. waktu itu masih ngajinya bareng, IPNU, IPPNU bareng, tapi kalau di desa masih kayak gitu sih sampai sekarang. Nah, kemudian ada porseni, porseni, tingkat kecamatan. Nah, di desa itu teman-teman ranting itu menghubungi saya untuk mewakili teman IPNU, PPNU lomba khitobah, dan Mhm. saya oke, iya ikut. Setelah ikut lomba porseni dan lain sebagainya, terus diajak, "Ayo besok berangkat rutinan ya," ngono. "Oh iya," ngono kan, jadi kan kita udah kenal Iya kan, iya jadi iya. udah nggak malu lagi Tambah nih, luas lagi heeh. tambah luas lagi. Oke, berangkat rutinan di desa, kemudian ditawarin, "Dek Desi mau nggak ikut ini Makesta, ngono kancane akeh kok." "Iya melu melu." Wah ikut Makesta, ya berawal dari, ya wis karena ada waktu luang dan Iya seneng aja banyak temennya kan, iya. ikut aja, Makesta tingkat kecamatan itu kan. Setelah itu ditawarin lagi, "Dek Desi iki ono diklat." Sebenarnya kan nggak tahu itu KPP apa Mhm awalnya, karena mhm. ditawarin diklat itu, dan nek diklat ki piye, yo kae engko mirip-mirip ada pramuka-pramukane lah, mirip gampang ngomongnya kan kayak gitu. Mhm. "Oh iya melu melu," ngono. Nah nek usianya emang minimal berapa? Usianya tuh minimal waktu itu 14 tahun atau berapa, 13, tapi saya di bawahnya 1 tahun. "Lah tapi aku umure kurang," Mhm. ngono. "Wes ra apa-apa, gampang ta, sepenting Dek Desi gelem apa ora?" Ngono. "Mau," gitu, udah ikutlah sampai akhirnya oke sering aktif di kegiatan-kegiatan, pokoknya saya tuh hampir nggak mau ketinggalan satu kegiatan pun di IPPNU, di Mhm. desa ataupun di kecamatan. Jadi Mhm. saya datang 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 gitu. Terus sampai akhirnya kenal sama orang, oh tahu alurnya seperti ini, oh bahwasanya kita itu, anak IPNU IPPNU itu harus bagaimana, seperti apa, ya sudah, saya enjoy aja melakukannya sehingga terpilih menjadi komandan di kecamatan, Mhm. DKAC, kemudian saya juga aktif, sedikit-sedikit aktif di Kendal gitu kan. Tapi perjalanan itu tidak semulus itu, kadang juga banyak memang orang-orang yang enggak suka melihat kita Iya iya. ketika, kita Mhm. lebih baik gitu kan, bahkan kadang, "Ya udah kalau kamu di sini kayak di sini aja, nggak usah naik ke sana, nggak usah naik ke Sana-sana. sana, wes ngurus yang di sini aja." Biar aku yang naik ya. Tapi kebanyakan enggak kayak gitu, maksudnya Iya iya, ini enggak, bercanda iya, Kak, ya. enggak naik tapi ya wes di sini aja, Heeh, iya iya ngurusi iya. ngurusi yang di sini aja, cuman tapi kan saya pengennya, ya saya pengennya ya terus Mhm berkembang, mhm. pengen mengenal yang lebih baru, mengenal teman-teman yang baru, pengen apa yang lebih baik lagi, ya saya tetap apa namanya, saya ke tingkat kabupaten, ke tingkat wilayah, sampai sekarang di pusat. Jadi begitu sih, Gus. Itu memang memang Mbak Desi dari ranting, Mhm, dari kecamatan itu memang di KPP itu memang semuanya? iya, awalnya kan dari IPPNU. Mhm. Jadi IPPNU, kemudian karena saya juga ikut diklat, jadi otomatis saya ikut KPP KPP. berarti. Kemudian di KPP itu masih ada apa namanya, tingkatannya lagi saya ikut. Kemudian oke, dan maksudnya bukan hal sesuatu yang bukan saya gitu, bukan ya enggak, ini juga saya kok Mhm. gitu. Saya juga senang untuk melakukannya, dan lama-kelamaan oke KPP ini ternyata apa, badan yang juga lembaga yang penting, penting untuk, IPNU, IPPNU. Jadi kalau tidak ada orangnya di sini mau siapa lagi, karena dulu Iya. memang sedikit gitu loh, Mhm mhm sedikit, mhm. bahkan, dulu waktu saya baru masuk di kecamatan itu yang ngurusin di kecamatan tuh cuman 3 orang, 4 orang gitu. Kalau kita strukturalnya pasti ada, Iya cuman iya. yang aktif kan berapa Mhm aja mhm. gitu kan. Waktu dulu saya aja 3 orang. 3 orang itu yang maksudnya maulah nguri-nguri, maulah secara ikhlas untuk, merelakan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk KPP gitu. Tapi Mbak Desi memang maksudnya pas di kabupaten itu juga di Mhm KPP, mhm. pas wilayah juga KPP seperti itu? Alhamdulillah iya. Jadi, dari kalau di ranting itu kan belum ada ya CBP KPP-nya, Mhm. mulai adanya di DKC kecamatan. Kecamatan alhamdulillah diberi amanah sebagai komandan, kemudian naik di kabupaten juga komandan KPP. Cuman kalau di wilayah waktu itu saya di bagian sekretaris wilayah. Sekretaris wilayah, kemudian setelah itu baru di pusat awalnya juga bukan komandan, tapi kan di bidang lingkungan. Di bidang kemudian
Sekarang alhamdulillah diberi amanah oleh tim formatur dan komandan sebelumnya untuk menjadi komandan gitu. Sangat-sangat pantas nih. Aduh, enggak juga sih Gus. Orang yang menurut Mbak Desi itu sangat dari awal sangat mendukung Mbak Desi. Tadi kan Mbak Desi menyebutkan tidak semulus itu. Iya. Di waktu tidak semulus itu tuh siapa orang yang di balik Mbak Desi selalu memberikan support, selalu gede kayak hati nih Mbak Desi sampai di titik sekarang orang-orang yang berkesan itu masih masih terus membackup Mbak Desi nggak? Masih terus di belakang Mbak Desi nggak? Kalau bagi saya sendiri yang paling mendukung saya ya selain keluarga ya hanya ibu bapak saya aja yang mendukung saya. Untuk orang-orang yang lain di luar saya pasti banyak ya. Salah satunya mungkin ketika saya di kabupaten yang memang mendukung saya penuh sampai sekarang ya ada itu Abah Tatang. Abah Tatang. Iya. Siapa itu? Staf dari Gus Alam mungkin kimia teroris. Staf ahlinya lah bisa pokoknya bisa dibilang juga asistennya Gus Alam yang membantu Gus Alam itu yang yang mendukung saya ketika saya kenal beliau ya waktu itu SMK. Jadi memang dari awal itu ya dari keluarga kemudian ditambah dukungan dari Abah Tatang. Bahkan sampai sekarang kalau sekarang saya ada kegelisahan apa, saya ada keresahan apa yang saya bingung terkait organisasi ini ya, saya larinya ke beliau. Iya, jadi harus gimana Mbah, ini Mbah, gini-gini. Yo gini loh Dek. Gitu sih. Karena pasti ada kan, pasti ada. Iya. Setiap kita mungkin pasti orang ada lain juga ada, tapi yang paling berkesan bagi saya selain keluarga saya sendiri ya Abah Tatang dalam saya untuk berjalan di organisasi ini begitu. Bahkan mungkin yang memberikan saya ruang di luar untuk mengembangkan kemampuan saya sebagai MC dan lain sebagainya itu juga Abah Tatang yang memberikan ruang di luar gitu. Kadang beliau memberikan saya ruang dengan Bank Indonesia untuk memandu acaranya dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar yang berkesan bagi saya ya Abah Tatang gitu. Menarik. Ini sebenarnya sisa satu Mbak, satu. Cuman saya cek lah satu lagi. Iya. Boleh. Tadi ada podium course. Course itu sejak kapan? Terus geraknya tuh lebih concern di apa? Lalu targetnya itu apa? Bisa dijelaskan mungkin Mbak? Apa itu podium course? Itu menarik itu. Menarik sekali. Ya. Kalau podium course itu berdiri sejak 2021. Itu awalnya karena sebenarnya dari teman-teman ketidaksengajaan sebenarnya itu berdiri ketidaksengajaan karena mungkin teman-teman Des aku ajarin MC, aku ajarin gini. Kita memang lemparan dari ketidaksengajaan satu menuju ketidaksengajaan berikutnya. Nah, terus dari itu saya punya ide kenapa kalau kita bisa les bahasa Inggris, kita bisa les matematika, kenapa kita tidak bisa les public speaking gitu? Concernnya di public speaking. Iya, public speaking. Kenapa kita tidak menciptakan public speaking? Mungkin ada tuh di Semarang sudah ada mungkin ya, tapi kalau di Kendal tuh itu masih baru banget gitu loh. Itu masih baru banget. Jadi saya mencoba untuk menciptakan itu agar bisa memberikan wadah ataupun ruang bagi teman-teman yang memang pengen mengembangkan potensinya. Contohnya misal guru itu mau nggak mau dia harus berkomunikasi berbicara di depan umum. Kalau tidak punya skill public speaking, eman-eman wong pinter gak iso ngomong ning ngarep. Kemudian selain itu pemimpin, misal DPR mau apa itu juga harus punya skill komunikasi yang bagus gitu kan. Selain mereka harus berbicara di depan umum, dia harus juga berbicara dengan masyarakat. Bagaimana cara itu bisa dipelajari gitu kan. Selain public speaking juga ada kelas untuk MC gitu-gitu ada sih. Fokusnya kita adalah untuk meningkatkan soft skill teman-teman gitu. Di kalangan publik gitu ya, di depan umum lah ya. Mungkin MC di podium. Betul. Ya misalkan kayak kemarin tuh, misal calon ini bisa nggak belajar di kamu, soalnya kan beliau ini punya kemampuan dan lain sebagainya, cuman kalau bicara dia grogi dan lain sebagainya karena tidak bisa bicara. Nah itu kan perlu dilatih bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, kemudian bagaimana cara mereka berkomunikasi di depan publik gitu kan. Apalagi ngomong di depan masyarakat itu kan kalau ngomongnya sembarangan juga pemilihan diksi-diksinya betul. Jadi harus dipelajari. Mungkin semua orang bisa ngomong, tapi
orang yang bisa ngomongnya diterima baik oleh orang lain Iya, tidak semuanya tidak gitu loh. semuanya, ya. Tidak semua orang kita memberikan informasi, orang menerima informasi itu dengan baik kan tidak semua. Ya. Nah, kita mencoba untuk memberikan ruang-ruang itu Hmm. untuk teman-teman yang membutuhkan. Nah, kebetulan juga Podium Course ini mendapatkan juara 1 dalam Technopreneur. Technopreneur. Iya, Technopreneur itu piala dari Bupati Kabupaten Kendal gitu. Jadi alhamdulillah sih kayak usaha baru gitu dari anak muda dan kebetulan alhamdulillah terpilih untuk menjadi juara 1. Kalau Podium Course itu memang untuk semua kalangan, baik laki-laki atau perempuan, atau memang hanya dikhususkan untuk perempuan-perempuan saja, Mbak Desi? Kalau di Podium Course sendiri itu untuk bisa laki-laki bisa perempuan, semua bisa belajar di Podium Course dan itu bahkan mungkin pelajar, mahasiswa ataupun calon karyawan bisa. Kadang kita juga memberikan kelas ketika orang tuh kalau mau interview Iya, iya. misal, nah itu kita bisa juga. Nah itu nanti kita mentornya HRD gitu-gitu. Jadi Podium Course itu memang saya foundernya, tapi saya juga bekerja sama dengan orang-orang yang memang sudah ahli di dalam Iya, iya. bidang public speaking. Itu sih, Gus. Itu sangat visioner itu. Makanya saya minta dikorek biar Iya. jadi kalian yang kesusahan berbicara di podium, bicara di depan umum, bisa hubungi Podium Course. Aduh, terima kasih Mas. Karena sangat bermanfaat itu, sangat bermanfaat. Kalau apa ini tadi sampai Podium Course kok lupa ya. Mana tadi? Pesan untuk Mbak Desi. Pesan dari Mbak Desi, maaf. Pesan dari Mbak Desi untuk khususnya untuk perempuan-perempuan baik di kalangan pelajar ataupun di kalangan umum yang mungkin sedang bingung, gelisah menentukan pilihan dalam kehidupannya. Aku ki piye yo? Aku wong wedok. Tapi aku duwe pikiran koyo ngene, tapi aku kok koyo dibatasi ngene. Mungkin pesan-pesan dari Mbak Desi baik untuk perempuannya atau untuk laki-laki yang mempunyai cara berpikir mendiskreditkan perempuan, bagaimana? Silakan. Mana ini? Tengah, Mbak. Ini atau ini? Tengah atau ini? Ini aja. Oke, itu aja. Oke, baik untuk saudara-saudaraku perempuan dimanapun berada, ayo terus belajar, ayo terus kembangkan diri, jangan takut, jangan pernah takut untuk memilih apa yang emang diri kamu inginkan. Jangan hanya karena omongan orang kamu menjadi lemah, jangan hanya karena omongan orang kamu merelakan prinsipmu, kamu merelakan segala impianmu. Apa yang menjadi cita-citamu, maka raihlah dengan terus belajar dan terus semangat. Untuk yang laki-laki mungkin dukunglah perempuan dimanapun perempuan berada, dan juga tidak hanya laki-laki yang mendukung perempuan tapi woman support woman dimanapun berada. Jangan lupa itu, entah itu dalam segi lingkup pertemanan, perkantoran, kemudian organisasi, jangan lupa woman support woman. Dan untuk laki-laki berilah ruang perempuan untuk selalu berkarya, untuk menuangkan kreativitas mereka agar dunia ini lebih baik dan lebih menarik. Mari Mbak Desi, tangan. Mungkin itu saja Mbak Desi, terima kasih waktunya. Maaf kalau misal sedikit merepotkan waktu Mbak Desi. Ini sangat terima kasih Mbak Desi bisa hadir di Alinaro Podcast. Itu saja, jangan kapok Mbak Desi, nanti misal kita butuh figur perempuan lagi, mungkin Mbak Desi lagi mungkin. Boleh. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Gus Doktah dan juga tim kreatif dari Al-Inarah yang mengundang saya ke sini. Pokoknya saya sangat terkesan, saya senang banget sudah diundang ke sini. Dan buat teman-teman jangan lupa selalu simak Al-Inarah karena isinya berbagai ilmu pengetahuan dari orang-orang hebat. Kalau saya mah biasa aja ya, tapi yang lain. Kalau dari Mbak Desi daging semua. Iya, betul. Oke, terima kasih Gus Doktah. Itu saja dari Alinaro Podcast kali ini. Sampai berjumpa di Alinaro Podcast berikutnya. Sekarang ya.